Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat, pelajaran yang ke-8 yang bertajuk Kebebasan Memilih, Kasih dan Ketentuan Ilahi. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami pada minggu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi pelajaran Sekolah Sahabat kita, pelajaran ke-8 yang bertajuk Kebebasan Memilih, Kasih dan Ketentuan Ilahi. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah bagaimana sifat kebebasan memilih Tuhan ini? Ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara, untuk mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, ada baiknya kita membaca ayat-ayat seperti yang tertera di skrin Anda dan saya. Pendahuluan Sekolah Sahabat. Providence atau ketentuan ialah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tindakan Tuhan di dunia. Nah, adakah Tuhan bertanggung jawab atas kesakitan, kematian, peperangan, kelaparan? Adakah kita telah ditentukan olehnya untuk memenuhi tujuan tertentu dalam hidup ini? Jika iya, di manakah kehendak bebas kita? Jika Tuhan memberi kita kebebasan untuk memilih dan apa yang berlaku di dunia ini bukan tanggung jawabnya, kita harus bertanya kepada diri kita, siapakah yang mengawal apa yang berlaku di dunia ini? Untuk membahas mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini secara keseluruhannya, kita membagikan kepada 5 bahagian atau 5 topik yang tertera di skrin Anda dan saya. Nah, kita masuk di bahagian pertama, Tuhan yang berdaulat. Yaitu tajuk yang pertama, yaitu Tuhan kita yang berdaulat. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah, adakah semua yang berlaku adalah karena kehendak Tuhan? Firman Tuhan Kisah 4 ayat 24 katakan, apabila mendengar segalanya, mereka semua berseru dengan satu hati, "Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta laut dengan segala isinya." Nah, seorang raja berdaulat ialah seorang monarki yang melaksanakan atau memiliki kuasa tertinggi dan bebas. Raja-raja berdaulat di dunia ini, seperti raja-raja absolut zaman dahulu atau diktator besar, memaksakan kehendak mereka dalam wilayah jajahan mereka. Sebagai pencipta, Tuhan adalah penguasa tertinggi di dunia ini. Kisah 4:24. Dari di sini, kita boleh menyimpulkan bahwa segala yang berlaku di dunia ini adalah kehendak Tuhan. Nah, adakah kesimpulan ini benar? Mazmur 81 menunjukkan sesuatu yang menakjubkan. Tuhan sangat ingin melaksanakan kehendaknya di dunia ini, tetapi kita tidak membenarkannya. Mazmur 81 ayat 10 hingga 16. Tuhan mahu kita hidup dalam damai dan ketenangan, tetapi kita memilih jalan lain. Dia mengasihi kita begitu banyak sehingga Dia ingin melindungi kita daripada segala kejahatan, tapi Dia menghormati kebebasan kita untuk menolaknya atau kebebasan memilih. Lukas 13 ayat 34. Di skrin kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bahas, bincang di dalam Sekolah Sahabat kita. Kita masuk di bahagian kedua, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Tajuk yang kedua yaitu yang Maha Kuasa. Nah, pertanyaannya ialah, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Lukas 1 ayat 37. Sebabnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Alkitab menunjukkan beberapa perkara yang mustahil bagi Tuhan karena ia bertentangan dengan sifatnya sendiri. Perhatikan, menyangkal dirinya sendiri, berbohong, atau dicobai oleh kejahatan. Tuhan tidak dapat membebaskan Yesus dari salib dan pada masa yang sama menebus kita dari dosa. Itulah sebabnya Dia memilih untuk melakukan apa yang paling bermanfaat bagi kita. Matius 26:39. Tuhan boleh menyelamatkan kita semua, tetapi Dia tidak mau memaksa kita untuk diselamatkan.
Inilah sebab mengapa sebagian besar daripada message yang diberikan oleh Tuhan kepada para nabi termasuk mengecam situasi yang tidak adil yang perlu diperbetulkan oleh orang ramai untuk bersekutu dengan Tuhan. Dia telah menunjukkan kepadamu, hai manusia, apa yang baik dan apakah yang dikehendaki Tuhan daripada kamu. Bertindak adil dan mencintai belas kasihan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Mikha 6 ayat 8. Jadi saudara, di screen kita ada 2 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita ini. Kita masuk di bahagian ketiga, Tuhan kebebasan. Tajuk ketiga yaitu untuk mengasihi Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah, adakah Allah bertanggung jawab atas perbuatan kita? Yesus menjawab, Matius 22:37. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dan dengan sepenuh fikiranmu. Nah, Tuhan meminta kita untuk mengasihinya dan juga mengasihi sesama manusia. Karena dengan melakukan demikian, kita menuruti hukum dan menghindari dosa. Jika kita semua mengasihi seperti yang Tuhan kehendaki, kita tidak lagi akan mengalami banyak perkara buruk akibat dosa. Jadi, mengapa Tuhan tidak memaksa kita untuk mengasihinya dan mengasihi satu sama lain? Jika Dia memaksa kita untuk mengasihinya, di manakah kebebasan kita? Di manakah tanggung jawab kita di hadapannya? Selain itu, bolehkah kita menyebut kasih sebagai kasih jika ia dipaksa? Nah, banyak perkara berlaku yang Tuhan tidak inginkan, tapi semua perkara itu tidak bergantung kepadanya, kepada Tuhan, melainkan kepada apa? Kepada pilihan kita sendiri. Oleh itu, kita bertanggung jawab atas tindakan kita. Dan di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas-kelas sahabat kita. Kita masuk di tajuk yang seterusnya, yaitu bahagian keempat, Tuhan predestinasi. Tajuk keempat yaitu kehendak ideal dan penyembuhan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaan ialah, adakah Tuhan menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak? Nah, Efesus 1:11 katakan, dalamnya juga kita telah mendapat warisan, karena telah ditentukan dari mulanya menurut maksud Allah yang melakukan segalanya seperti pertimbangan kehendaknya. Paulus berkata bahwa Tuhan telah menentukan beberapa orang untuk keselamatan. Roma 8, Efesus 1. Nah, yang mana ini mungkin membawa kepada kesimpulan bahwa Dia juga telah menentukan yang lain untuk kebinasaan. Nah, adakah kesimpulan ini benar? Nah, istilah Yunani yang digunakan oleh Paulus dan diterjemahkan sebagai predestinasi ialah porizo, yang bermaksud menetapkan batas terlebih dahulu, merancang sesuatu tujuan, dan secara kiasan menentukan lebih awal. Nah, Tuhan telah merancang masa depan kita dan menetapkan satu tujuan untuk kita capai, yaitu apa? Kehidupan yang kekal. Jika kita secara bebas memilih untuk menerima rancangan ini, Dia akan membimbing perjalanan hidup kita secara providensial agar ia dapat digenapi dalam diri kita. Sebaliknya, Dia akan melakukan segala yang mungkin untuk mengubah pikiran kita. Namun pada akhirnya, Dia tetap menghormati pilihan kita, sama ada untuk diselamatkan atau binasa. Di screen kita ada 3 pertanyaan yang kita boleh bincang di dalam kelas sekolah sahabat kita. Pena Inspirasi juga mencatat, satu-satunya pemilihan yang terdapat dalam firman Tuhan ialah pemilihan manusia untuk diselamatkan. Ramai yang melihat kepada kesudahan dengan menyangka bahwa mereka pasti boleh dipilih untuk menikmati kebahagiaan surga. Tetapi ini bukanlah pemilihan yang dinyatakan dalam Alkitab. Manusia dipilih untuk mengusahakan keselamatannya sendiri dengan takut dan gentar. Dia dipilih untuk mengenakan perisai, berjuang dalam perjuangan iman yang baik. Dia dipilih untuk menggunakan segala cara yang telah Tuhan sediakan baginya untuk berperang melawan setiap nafsu yang tidak suci. Sementara Satan sedang bermain permainan hidup untuk merampas jiwanya.
Dia dipilih untuk berjaga-jaga dalam doa, menyelidiki kitab suci, dan menghindari diri daripada jatuh ke dalam pencobaan. Dia dipilih untuk memiliki iman secara berterusan. Dia dipilih untuk taat kepada setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, supaya dia bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku firman. Inilah pemilihan menurut Alkitab. Kita masuk di bahagian seterusnya, yaitu bahagian terakhir, Tuhan yang menang. Tajuk kelima, Kristus telah mengalahkan dunia. Nah, yang menjadi pertanyaan itu adalah, adakah Tuhan berkuasa atas dunia ini? Yohanes 16 ayat 33. Segala ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu akan menghadapi penderitaan. Tetapi tegapkanlah hatimu karena aku telah menewaskan dunia. Jika segala sesuatu berlaku menurut kehendak ideal Tuhan, kejahatan tidak akan pernah wujud. Hanya kebahagiaan yang sempurna, kasih dan keharmonian yang mungkin ada. Agar rancangan ini menjadi berkesan, semua makhluk ciptaan harus secara bebas menerima bahwa kehendak Tuhan itu sempurna dan baik. Selepas pengalaman dosa yang mengerikan ini, umat manusia akan memenuhi tujuan ilahi karena Yesus Kristus telah menang untuk memberi kita peluang melaksanakan kehendak Tuhan. Tetapi sehingga saat itu tiba, kita boleh bertanya kepada diri kita, adakah Tuhan mengawal dunia ini? Walaupun Tuhan mengawal dunia ini dan bertindak serta mengarahkan sejarah untuk mencapai tujuan akhirnya, dalam batas tertentu, Dia atau Tuhan membenarkan setan menguasai situasi tertentu. Itulah sebabnya Dia telah memberi amaran kepada kita, di dalam dunia kamu akan mengalami kesusahan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan, aku telah menewaskan dunia. Di screen kita ada satu pertanyaan yang kita boleh bincang untuk lebih menarik. Kita bahas ini di dalam kelas-kelas sahabat kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, Tuhan tidak akan memaksa manusia untuk berlaku adil, mengasihi rahmat, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. Dia meletakkan di hadapan manusia kebaikan dan kejahatan, serta menjelaskan akibat pasti yang akan terjadi jika seseorang memilih salah satu daripadanya. Kristus mengundang kita dengan berkata, ikutlah aku. Tetapi kita tidak pernah dipaksa untuk berjalan dalam jejaknya. Jika kita memilih untuk berjalan dalam jejaknya, itu adalah hasil daripada keputusan atau pilihan yang kita sengajakan. Apabila kita melihat kehidupan dan watak Kristus, keinginan yang kuat timbul dalam hati kita untuk menjadi seperti Dia dalam karakter, dan kita terus mencari untuk mengenal Tuhan, serta memahami bahwa perjalanannya telah disediakan seperti cahaya pagi. Kita mungkin mula menyadari bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang semakin terang hingga rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini kita boleh menyimpulkan. Pertama, Tuhan memberikan kebebasan pilihan kepada manusia. Tuhan tidak memaksa manusia untuk mengasihinya atau mengikutinya. Dia memberikan kebebasan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan, serta menjelaskan akibat dari setiap pilihan. Pemilihan dalam Alkitab bukanlah takdir mutlak, tetapi panggilan untuk bertindak dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan. Kedua, Tuhan berkuasa, tetapi tidak selalu campur tangan secara paksa. Walaupun Tuhan Maha Kuasa dan mengatur sejarah menuju tujuannya, Dia tidak selalu menghalang kejahatan secara langsung. Dia membiarkan manusia dan bahkan setan menjalankan kehendak mereka dalam batas tertentu, tetapi akhirnya kehendak Tuhan yang sempurna akan digenapi. Ketiga, keselamatan bergantung pada respon manusia terhadap kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan telah menyediakan jalan keselamatan melalui Yesus Kristus, tetapi manusia harus secara sadar memilih untuk mengikutinya. Dengan melihat kehidupan dan karakter Kristus, keinginan untuk hidup dalam kebenaran akan timbul, dan mereka yang memilih untuk berjalan dalam jalan Tuhan akan mengalami terang yang semakin bersinar menuju kesempurnaan. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Semoga ini membantu kita di dalam mempelajari atau memahami pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati kita.
Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena bersama dengan kami sementara kami mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami. Sehingga kami mengerti apa yang kami sudah dengar dan kami boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.